Qala Allah aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'afillah rahimakumullah. Ada yang bertanya kepada kami, bagaimana seharusnya kita kepada orang-orang, perlakuan kita kepada orang-orang yang ahli bid'ah, atau perlakuan kita kepada orang-orang yang munafik. Bagaimana? Apakah kita akan memutuskan hubungan dengan mereka, ataukah kita tetap dengan mereka baik? Bagaimana? Ayo. Pertanyaan Ustaz. Iya. Jawab. Saya dilontarkan begitu via di YouTube. dalam ketika kita YouTube itu. YouTube ya. Iya. Tadi sore juga sama tadi. Iya. Jadi jawabannya Ustaz ini Ustaz, tetap berlaku baik, tapi kita tegas dengan dalil atau hujjah Ustaz. Ada lagi yang lain? Saya tidak salahkan ya. Benar. Semuanya benar. Ada lagi yang lain? Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu masih bersifat baik kepada orang-orang munafik, tetapi yang satu lagi memutuskan. Melihat perkembangan ini, Rasulullah gundah gulana, sedih. Jangan sampai umat ini, para sahabat, pecah menjadi dua kelompok. Ya. Lalu yang bagaimana ternyata yang dimenangkan oleh Allah? Kan nggak mungkin. Seolah-olah sepertinya sinergis tetapi saling bertentangan. Ternyata ada di dalam surat 4 ayat 88 dan 89. Anda buka surat 4 ayat 88 dan 89. Ikhwan rahimahullah, kami masih menerima sedekah Quran ya, terjemah, karena itu sudah mulai jadi. Nanti kita wajar ya, insya Allah di sini dari sedekah atau kitab-kitab sunnah ya, kalau bisa yang tinggi-tinggi besar begini ya, supaya kelihatan ya, tapi tidak pun tidak masalah, apapun ya, besar ya. Ada kota? Silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fisataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tamtu man awwalallahu wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apabila kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Sampai di situ dulu. Mengapa kalian, fama lakum,
maka tidaklah lakum bagi kalian fil munafikina terhadap dalam orang-orang munafikin itu fi'ataini menjadi dua kelompok, dua golongan. Golongan orang mukmin yang membela orang munafik dan golongan orang mukmin yang memusuhi mereka orang munafik. Ya. Padahal Allah telah mengembalikan kepada mereka itu kepada kekufuran. Ya. Sebenarnya bukan kekafir tetapi kekufuran. Ya. Apakah kamu hendak memberikan petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat? Karena satu, para sahabat orang mukmin itu kelompok orang mukmin yang masih baik dengan orang munafik menginginkan mereka mendapatkan hidayah. Tetapi mereka lupa, Allah melupakan mereka bahwa kepada mereka orang-orang mukmin ini bahwa hak prerogatif untuk memberikan hidayah Allah itu ada di tangan Allah. Jadi kita hanya sekedar menasihati mereka, tidak mau ya sudah, tidak usah sakit hati. Bersikap baik berarti. Tetap bersikap baik ya. Pokoknya. Tapi urusan din saya menolak total. Begitu. Tidak bisa diganggu-gugat. Urusan din. Ya. Lalu ayat yang ke-89. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu law tanfuruna kama kafaru fatakununa syawa'an fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ulangi. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Waliya itu tidak boleh panjang. Waliya lain. hanya ditekan saja, naber. Waliya. Teruskan artikan kata. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan di antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Waktu ya Dan mereka lau takfurun ya, mereka menginginkan, meminta waktu, dan mereka menginginkan ya, lau berpaling takfuruna, orang-orang itu menuju kufur sebagai mana mereka telah kufur kepada Allah ya, sehingga menjadi sama ya, sama Pak. Golongan Anda, ketika ada satu golongan ya berbeda dengan Anda, maka golongan itu akan menginginkan Anda masuk golongan itu. Sama ya. Maka janganlah kamu jadikan mereka itu sebagai teman-temanmu sebelum mereka itu berpindah menuju as-sunnah, jalannya Allah. Karena tidak ada perbedaan dalam Islam, tidak ada ikhtilaf ya. Karena Qur'annya sama kok, Rasulnya sama, tidak mungkin ada ikhtilaf. Justru inilah orang-orang yang kemudian menimbulkan ikhtilaf itu orang-orang sekarang. Zaman Nabi ya,
Justru Rasul itu memerangi ikhtilaf itu sendiri. Perbedaan, perselisihan adatnya orang Quraisy dengan Islam. Adatnya Tradisional dengan agama Islam. Ya. Mereka ya, kalau zaman dahulu mereka membuat patung. Kalau sekarang apa? tumpeng. Kita ke kuburan. Ya. Ke kuburan. Oh, untuk apa? Ke kuburannya orang-orang saleh. Loh, masa enggak boleh ke kuburannya orang soleh loh? Ya, ziarah ke sana. Ya. Surat 71 ayat 26. Ustaz, boleh saya tanya sebelum lanjut, Ustaz? Mengenai kuburan tadi, Ustaz. Jadi tadi sempat di Facebook tuh ribut tentang itu, Ustaz. Orang yang baru meninggal itu boleh atau tidak untuk disolatin di kuburan sementara dia belum pernah menyolatkan saat itu. Nah, itu dalilnya ada di mana, Ustaz? Bulughul Maram. Silakan membuka Bulughul Maram tentang sholat jenazah. Menyolatkan orang yang sudah dikubur. Iya, Rasulullah bertanya, mana si fulana, si tukang sapu itu? Marbot itu. Itu tentang itu ya. Dan itu Rasulullah sendiri yang lakukan saja. Iya. Yang soal di kuburan tadi. Ya Rasulullah dia telah meninggal. Lah, kenapa tidak memberitahukan kepadaku? Karena dia hanya tukang sapu ya Rasulullah. Kapan? Sudah 1 bulan. Mana kuburannya? Maka Rasulullah, padahal dia sudah disolatkan karena dia muslim. Disolatkan. Maka Rasulullah mensolatkan. Yang tidak boleh, kalau kalian tidak boleh mensolati itu, mereka mengkonotasikan, menyamakan antara sholat fardu seperti sholat dengan sholat jenazah. Iya, padahal sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Yang dilarang itu sholat yang seperti biasa, yang ada rukuk dan sujudnya, itu yang dilarang di kuburan. Kalau di depan makamnya hanya tidak menggunakan sholat, hanya sholat jenazah, tidak menggunakan seperti sholat biasa, tidak ada. Kalau sebagian orang yang memang kadang ahli bid'ah mengatakan begini, Ustaz, berarti boleh untuk setiap kuburan itu disolati dengan hal yang sama? Gimana, Ustaz? Setiap kuburan boleh disolati hal yang sama. Saya mau bertanya dulu, itu Rasulullah menganggap bahwa Rasulullah belum mensolatkan. Oh, kenal Dan belum mensolatkan, ya kan? Tahu betul terhadap wanita itu. Lalu sekarang ini kita tidak tahu katanya. Berbeda kalau Anda ke Baki. Ya, di situ makamnya para sahabat. Ya, sudah jelas. Gamblang tuntas, Quran sudah menjawab bahwa mereka surga Aden Al-Bayyinah surat 98 ayat 8. Kalau di Baki ngangkat tangan di ini begini ngangkat tangan baru tetapi kalau Anda Allahu Akbar, kalau nyolatin malah enggak. Kalau begini ada meminta, bedanya. Maka takbir itu menolak, bukan begini. Kalau berdoa begini, lalu kemudian hanya karena ini dan begini saja, ada sebagian orang-orang yang ketika berdoa kunut, ketika fa'innahu la yadillu, dibalik begini. Tolak balak katanya. Masya Allah, tidak ada pakai begini nanti. Karena latihan samro. Tolak al-badur. Nah, ini. Ya, nggak ada. Tahu bisa ngerti bahwa itu tolak balak? Nggak ngerti kan? Ada lagi Fadlan? Jelas sudah. Kalau
sholat gaib gimana Pak? Gaib, Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi, raja dari Habasyah. Di mana mereka adalah seluruhnya adalah mayoritas Nasrani dan Raja Najasyi itu dulunya Nasrani. Ketika datang utusan Rasulullah minta perlindungan, maka mereka masuk Islam. Raja Najasyi masuk Islam, tapi tanpa sepengetahuan rakyatnya. Karena dia wafat. Islam yang dia anut adalah Islam yang dia dapat, bukan dipelajari karena jaraknya jauh. Berbeda dengan kita bisa internetan. Pada saat itu ya, yang dia ketahui saja, pokoknya dia Islam. Perintah sholat 5 waktu belum turun. Kan begitu. Wafat tentu saja dimakamkan sesuai dengan orang Nasrani. Pakai pakaian lengkap, kebesaran, dengan nyanyi-nyanyi orang Nasrani. Hal itu diberitahukan oleh Allah via Jibril. Maka Rasulullah mengajak, karena ini diberitahu oleh, di sana tidak ada yang mensolatkan, di sana tidak ada. Ya, lalu kemudian apa? Rasulullah mengajak ke musola, bukan ke masjid, ke musola, lapangan. Lalu mensolatkan Raja Najasyi. Berbeda jika ayahanda saya wafat di Medan. Sana ada yang ngurusi secara Islam. Maka saya yang di sini tidak perlu untuk sholat gaib karena sana sudah ada yang mengurusi. Tapi kalau Ustadz dari sini nyamperin ke Medan ke ketika 1 minggu atau 2 minggu selepas ayah saya wafat misalkan begitu, atau 3 hari selepas saya nganggur misalkan begitu, baru saya berangkat ke sana. kuburannya tadi. Baru saya datang, baru saya mensolat. Bukan gaib tapi kan ya. Tapi saya mensolatkan gaib. Kiai merek apapun wafat jauh, sholat gaib tidak ada. Berbeda dengan peristiwa Aceh, Padang, Nias ketika tsunami. Mereka tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang mensolatkan. Tahu dari mana kita? Maka gaib karena tidak jelas siapa. Boleh tadi ya. Boleh. Kan campur baur, mana muslim, mana yang non muslim kan tidak tahu tuh. Sama-sama bengkak. Sama-sama bengkak, sudah kebiak. Ini makam umum di mana pemakaman itu seharusnya dipisah antara yang Islam dan Ghairul Islam. Jadi satu, nggak tahu. Beda. Jadi Islam itu mudahnya Islam di situ. Jelas ya? Berarti kalau ya, misalnya di masjid kita sholat gaib untuk si A, nggak ada tanda dia nggak ngaji. Apa peristiwanya? Bulughul Maram. Buka Bulughul Maram, hadisnya sahih. Ya, Ustaz Aswad ketika ibundanya wafat, ya, beliau tidak pulang dan tidak melakukan sholat gaib. Beliau bertanya kepada saya, tidak ada sholat gaib. Nanti kalau sudah selesai, ya, sudah selesai semuanya, boleh dibilang sudah beberapa hari, kan ada yang mengurusi, ya, baru dia pulang. Padahal beliau boleh dibilang yang paling dituakan karena menurut kita orang-orang Indonesia ini, ya, orang-orang yang haid dianggap yang disebut sesepuh walaupun anak nomor tengah atau kan begitu. Ya, adalah gimana? Jadi tidak perlu, jangan ikut-ikutan. Ya. Saudi Arabia bagaimana? Wafatnya di Saudi Arabia, meninggal. Kita di sini gaib nggak ada. Oh, sana sholatkan bahkan oleh syekh-syekh begitu ya. Orang soleh semua. Orang soleh semua yang mensolatkan tuh. Beruntung yang mati tadi. As-salatul mayyiti rahimakumullah. Diberitahukan ini sholat mayit jamaah. Terserah Anda mau mensolatkan atau tidak, urusan Anda. Nah, begitu. Dan jelas di situ orang muslim yang meninggal, mesti orang muslim. Kenapa? Karena kota suci tidak boleh Ghairul Islam masuk.
lihat KTP-nya, lihat paspornya. Khairul Islam, tolak. Nah, kalau Indonesia, Anda masih tanya ini. Saya mau bertanya sekarang. Ada orang kecelakaan, ya, Muslim non Muslim Anda tidak bakal tanya. Anda tolong sama orang tolong ke rumah sakit, ya, nggak ditanya ini Muslim atau non Muslim, mati katakan mati di tempat, dan juga tidak tanya. Ya meninggal Muslim, cari KTP segala macam, ya. Kalau seandainya hilang sama sekali, katakan pembunuhan atau apa, hilang sama sekali, Anda tidak, bagaimana Anda? Sholatin aja, Ustaz. Hah? Sholatin aja. Sholatin saja. Karena kita tidak mungkin dia kemungkinan orang Islam. Dan di Indonesia mayoritas. Berprasangka baik aja, Ustaz. Iya, khusnudzon saja. Tapi kalau sudah jelas-jelas sudah tahu ini orang khairul Islam atau orang munafik yang i'tiqadi, maka kita tidak boleh mendoakan dan mensolati. Boleh saya tanya, Ustaz? Ini menyangkut tadi tentang orang kafir ya. Kalau tetangga kita itu orang kafir, Ustaz ya, hak dia terhadap kita itu apa saja, Ustaz? Banyak. Hak muamalahnya biasa. Kalau dia mati kita wajib Nggak datang. Dia pesta kita datang, makan Iya. makanannya. Gitu. Hak dia terhadap kita. Iya, dia ngundang kemantenan datang. Makan. Ya. Jangankan orang Islam dan dengan orang kafir. Orang Islam sesama orang Islam ada kemantenan. Ingat loh, dalilnya kalau diundang wajib datang. Tetapi wajib itu Anda harus melihat. Kalau di sisi sana ternyata banyak ikhtilatnya, campur baur laki perempuan, ya, seronok segala macam, gitu. Anda tidak memenuhi undangannya, tidak ada apa-apa. Tidak ada kewajiban. Karena gugur karena Anda menghindari hal-hal. Dangdut dan teman-temannya. Iya. Contoh lagi, ada kemantenan di daerah yang terlalang, di daerah Surabaya yang terbesar di Asia Tenggara. Ada kemantenan nih. Iya kan? Anda lihat itu sudah kayak akuarium kan? Sekarang saya tutup, alhamdulillah ya. Akuarium, waduh, daripada mudorotnya belum lagi di sana kayak campur baur lagi perempuan. Sudah ada datang saya. Nanti uangnya tak kirim, mana rekeningmu? Ya, kirim 100 tak atau 50.000, tidak ada masalah. Begitu terjadi ikhtilat. Ini mohon maaf loh, ya aku ada. Mohon maaf ini. Seperti yang kemarin saja, kita ini tuh tidak punya kewajiban datang. Kepada yang kemarin ya, apa ada? Kenapa? Ikhtilat sekali. Karena harus berhimpitan kan? Sampai begitunya. Walaupun yang itu wajib, makanya harus tahu dulu. Jika luas dibedakan atau yang luas ya, kemana dari satu tuh? Nah itu. Yaitu beliau mengatakan koreksi ke depan untuk anaknya jangan sampai terjadi lagi yang kedua. Itu begitu. Tidak ada kewajiban untuk datang. Jadi perlu jangan, wah, Pak Bekti sudah diundang nggak datang misalkan begitu ya. Pak Jatuh wah sudah ada. Bukan begitu, harus dilihat. Oh ada ikhtilat. Tahu harus ikhtilat. Ikhtilat campur baur gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang seperti tadi, din tadi Ustaz ya, berarti setiap diundang kita nggak bakal datang, Ustaz. Karena sampai semuanya sebagian besar seperti itu, Ustaz. Ya iya, makanya itu Bapak. Disinilah kata